Kadang, Bapak Sulis suka kepo. Sambil boncengin Sulis di motor, Bapak sering nanya hal-hal aneh yang Sulis lihat. Emang kamu lihat apa, Lis? Pocong warnanya apa? Gendro itu bentuknya gimana? Begitulah Bapak, penuh rasa ingin tahu. Pernah suatu kali Sulis bilang, "Pak, di belakang ada Kunti pengen ikut." Seketika, Bapak langsung berhenti dan nyuruh Sulis pindah ke boncengan belakang. Katanya, "Udah, biar nggak bisa bonceng lagi, tempatnya penuh." Semakin sering ikut Bapak kerja, Sulis melihat kerasnya realita. Kadang, Bapak dimarahi customer karena telat, padahal antri di restoran. Kadang, salah pesanan, padahal bukan salah Bapak. Pernah juga motor mogok di tengah jalan, hujan deras menambah beban. Namun Sulis tidak pernah manja. Ia menikmati semua itu bersama bapaknya. Bertahun-tahun berlalu, akhirnya Bapak bisa nyicil motor untuk Om Udin. Di rumah itu, hampir semua laki-lakinya jadi driver ojol. Bapak, Om Anwar, dan Om Udin. Sulis pun tumbuh dengan cerita-cerita dunia ojol. Saat SMP, Sulis mendengar Om Udin nabrak mobil dan harus ganti rugi. Akhirnya, uang Bapak yang seharusnya buat karya wisata Sulis dipakai untuk menutup masalah itu. Sulis marah, kecewa. Ia jadi satu-satunya anak di kelas yang tidak ikut karya wisata. Bapak mendekati Sulis, "Maaf ya Lis, Bapak tahu kamu pengen banget ikut." Tapi Om Udin butuh bantuan Sulis hanya diam, menahan tangis. Hatinya penuh luka, merasa selalu dikorbankan. Suatu sore hujan deras, Sulis berteduh di toko kelontong. Ia melihat seorang driver ojol mogok, kehujanan. Sulis teringat bapaknya. Dengan payung kecil, ia menolong bapak ojol itu. Mereka duduk di bawah kanopi. Bapak ojol itu menangis sambil cerita anaknya sakit dan motornya rusak. Saat mendengar cerita driver itu, Sulis tiba-tiba membayangkan bapaknya. Jangan-jangan bapak juga sering kayak gini, tapi nggak pernah cerita. Hatinya terasa perih. Saat pulang, Sulis melihat bapaknya sendiri lewat dengan motor basah kuyup tanpa jas hujan. Sulis menangis, marah kenapa bapak nggak jaga kesehatan. Tapi bapak hanya tertawa kecil, menyuruh Sulis naik motor. Sepanjang jalan, bapak batuk-batuk. Sulis menahan tangis, tapi tetap memeluk erat. Bapak berusaha menenangkan. "Sabar ya Lis, semua ini demi kamu." Bapak berkata, "Maaf ya Lis, kamu jadi nggak bisa ikut karya wisata. Bapak ini mau nyenengin kamu kok susah banget ya." Sulis merasa bersalah. Mereka bertemu seorang kakek di jalan. Sulis memilih turun, biar bapaknya mengantar kakek itu. Sebelum pergi, bapak bertanya, "Yakin kamu bisa jalan sendiri?" Sulis menjawab, "Iya Pak, Sulis bisa sendiri." Itu adalah kalimat terakhir mereka berdua. Sesampainya di rumah, Tante Yuni histeris. "Bapakmu kecelakaan, Lis. Bapakmu meninggal." Sulis tertegun, tubuhnya lemas, dunia seakan runtuh. Di meja ada helm dan jaket bapak yang masih basah. Sulis memeluknya erat, menangis sejadi-jadinya. Ia sadar, tubuh bapak yang tadi terasa dingin bukan hanya karena hujan. Itu adalah pertemuan terakhir. Di ponsel bapak ada chat terakhir dengan customer. "Pak, cepat ya, saya lapar." Dibalas, "Siap, saya OTW." Setelah itu, tidak ada balasan lagi. Sulis akhirnya tinggal bersama keluarga besar. Om Anwar, Tante Yuni, dan Om Udin ikut merawatnya karena merasa berutang budi pada bapak. Setiap kali mendengar berita driver ojol meninggal saat bekerja, Sulis selalu teringat. Yang tak pernah ia lupakan, kata pamit terakhir bapak, "Yakin kamu bisa jalan sendiri?"